Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, materi pembelajaran PAI kita membahas tentang menjadi pemberani karena benar. Kompetensi dasar yang akan disajikan adalah menganalisis makna saja'ah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah memahami pentingnya memiliki sifat jujur, mampu menjelaskan mengapa orang harus bersifat jujur, kemudian kita mampu menjelaskan hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur, kemudian mampu menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita awali pembelajaran pendidikan agama Islam. Sama-sama kita mengamati terlebih dahulu cover inspirasi yang kalian miliki. Silakan kalian amati foto kedua orang tua kalian, ayah dan ibu kalian. Selama sepekan ini, kebaikan apa yang telah kalian lakukan untuk kedua orang tua? Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, marilah kita dengarkan bacaan surat An-Nisa surat keempat ayat 135. Marilah kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala
أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Shadaqallahul azim. Kemudian kita dengarkan bersama kembali Quran Surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Terima kasih anak-anakku sekalian telah menyimak bacaan Al-Quran yang telah kita baca. Anak-anakku sekalian, pada bab ini Ibu akan membahas tentang pengertian saja'ah, kemudian macam-macam saja'ah, kemudian keterkaitan saja'ah dengan kejujuran, kemudian penerapan saja'ah dalam kehidupan. Anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari pembelajaran saja'ah ini, diharapkan kalian memiliki karakter religius, peduli lingkungan, peduli sosial, dan memiliki rasa tanggung jawab. Anak-anakku sekalian, silahkan kalian amati gambar atau ilustrasi berikut ini. Silahkan kalian komentari tanggapan apa yang berkaitan dengan materi ajar, yaitu tentang saja'ah atau berani karena benar. Baik, terima kasih kalian telah mengamati gambar-gambar berikut ini. Anak-anakku sekalian, Ibu akan menyampaikan materi tentang saja'ah untuk kejujuran.
Akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim itu adalah syaja'ah. Kalau kita melihat dari makna bahasa, memiliki arti nyata ataupun jelas kekuatan, keberanian, tekun, kegagahannya, kekuatan hati menghadapi keputusasaan, kemudian tenang, sabar, dan menguasai diri. Adapun makna istilah dari syaja'ah adalah kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh, dan tetap maju saat berhadapan dengan problematika hidup, baik itu musuh ataupun musibah. Anak-anakku sekalian, berdasarkan pengertian syaja'ah, mencakup kekuatan akal sehat untuk mengendalikan hawa nafsu agar tidak berbuat sekehendaknya. Makna lain, bahwa berani karena benar dan berani membela kebenaran. Bukan makna syaja'ah jika berani menentang siapa saja dengan tidak memperdulikan benar atau salah. Berani memperturutkan hawa nafsu, akan tetapi berani yang didasari kebenaran dan berani karena membela kebenaran, serta berbuat menurut pertimbangan akal sehat. Anak-anakku sekalian, antonim ataupun lawan dari syaja'ah yaitu jubnun, yang artinya adalah pengecut. Sikap seperti itu merupakan sikap tercela. Sikap pengecut sangat berbahaya karena pengecut dalam berkomitmen terhadap kebenaran karena takut celaan manusia, takut kehilangan harta, atau takut terhadap berbagai risiko perjuangan. Maka model manusia seperti ini, ia harus siap menerima kekalahan, kehinaan, dan kegagalan. Penakut adalah sifat tercela, sifat orang-orang yang tidak benar-benar takut kepada Allah. Jadi, anak-anakku sekalian, perilaku syaja'ah mengandung makna kesabaran. Seseorang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada kebenaran, menerima musibah, atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Pada diri seorang pengecut itu sukar didapatkan sikap sabar, sikap berani, serta jujur terhadap diri sendiri. Anak-anakku sekalian, sifat syaja'ah ini harus terhujam secara mendalam di hati kita. Sebab jika tidak, maka kita akan kehilangan izzah ataupun kewibawaan, kehormatan, dan kemuliaan. Begitu juga kita harus selalu berani bersikap menghadapi sifat ikut-ikutan. Sikap dan menghindari sifat ikut-ikutan sama dengan tidak memiliki pendirian, tidak konsisten, atau disebut juga pelin-pelan. Semua ini menjadi faktor yang memperlemah dan runtuhnya kemuliaan Islam dan wibawanya kaum muslimin. Anak-anakku sekalian, perwujudan sikap syaja'ah. Sikap syaja'ah dalam kehidupan tentu amatlah banyak, apalagi jika kita kaitkan dengan ikhtiar, yang mana ikhtiar itu dapat menenangkan percaturan hidup manusia di tengah gempuran tantangan, cobaan, dan ujian di dunia yang berat. Kemudian bagaimana penerapan syaja'ah itu bisa
kita lakukan di mana saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menjadi kesabaran ini bersama-sama kita lakukan. Kemudian kita terus bersemangat, jangan kendor, apalagi lemah. Yang terjadi tentu tidak menambah optimisme kebangkitan Islam yang sudah dicanangkan umat di abad ke-15 Hijriah sekarang ini. Kemudian, bagaimana saja'ah diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kita harus memiliki daya tahan yang besar. Seseorang bermental berani jika memiliki daya tahan yang besar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya, dan mungkin saja penyiksaan. Islam banyak memberi teladan yang kaitannya dengan saja'ah. Kita bisa ingat kembali kisah baginda Muhammad SAW dan para sahabatnya, baik pada periode Mekah maupun Madinah, yang semuanya menggambarkan tentang sikap saja'ah. Anak-anakku sekalian, yang kedua adalah berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Sebagaimana baginda Rasulullah menyampaikan, katakanlah kebenaran itu meskipun terasa pahit. Berkata terus terang dan konsisten menyuarakan kebenaran merupakan indikasi seseorang itu bersikap berani, terus memiliki kekuatan, dan sekalipun demikian, bahkan saja'ah ini dapat menjadi nyawa taruhannya. Anak-anakku sekalian, bagaimana cara kita memahami dan menyuarakan kebenaran itu? Yakni kita harus tetap dilandasi kesantunan, kesopanan, dan memperhitungkan kemajemukan di berbagai bidang. Nabi Musa alaihissalam memberikan teladan kepada kita saat beliau berhadapan dengan Fir'aun yang sudah melewati batas. Beliau menggunakan tutur kata yang santun, sopan, dan juga enak didengar, serta memperhatikan betul siapa yang dihadapi, meski pada akhirnya belum berhasil mencapai pada satu sasaran. Anak-anakku, yang ketiga adalah memegang rahasia. Nah, kerahasiaan ini terlebih dalam konteks perjuangan adalah sesuatu yang berat dan besar resiko serta akibatnya. Keempat, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan menjadi ciri pribadi pemberani. Sebaliknya, sikap tidak mau mengakui kesalahan, mencari kambing hitam atau bersikap lempar batu sembunyi tangan adalah ciri pribadi yang pengecut. Tidak mudah mengakui kesalahan. Terkadang tumbuh rasa malu, khawatir, dikucilkan bahkan cemas, kemudian dipandang sinis oleh pihak lain. Meskipun mengakui kesalahan, itu sangat menguntungkan. Anak-anakku sekalian, yang kelima adalah
bersikap objektif kepada diri sendiri. Jika lihat dengan seksama bagaimana orang-orang di sekitar kita, kita sering melihat ada juga orang yang cenderung overestimasi terhadap dirinya, menganggap dirinya baik, hebat, mumpuni, dan tidak memiliki kelemahan serta kekurangan. Sebaliknya, ada juga yang bersikap underestimasi terhadap diri orang tersebut, yakni menganggap dirinya ini bodoh, tidak mampu berbuat apa-apa, dan tidak memiliki kelebihan apapun. Kedua sikap tersebut jelas tidak proporsional dan tidak objektif. Orang yang berani akan bersikap objektif terhadap dirinya, bahwa setiap diri memiliki sisi baik dan buruk, kelebihan dan kekurangan. Sikap seperti ini membuka kesempatan pihak lain berperan untuk saling melengkapi dan menutupi, bahkan membutuhkan keberadaan orang lain. Di sisi lain, ia pun tidak meremehkan kemampuan dirinya, sehingga ia bisa berbuat lebih banyak dan berkontribusi secara optimal dengan potensi yang dimilikinya. Keenam, menguasai diri saat marah. Pemberani itu jika seseorang mampu bermujahadah li nafsi, melawan nafsu dan amarah, menekan beragam keinginan, meski ia memiliki kemampuan, tetap mengendalikan diri. Di tengah gempuran keinginan, orang seperti inilah yang bisa dipandang sebagai pemberani, karena kemampuan menahan diri dan mengendalikan emosi. Anak-anakku sekalian, amarah itu dapat menggelincirkan kita pada sikap serampangan, ceroboh, dan kehilangan kontrol diri. Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk bisa mengendalikan diri dari amarah. Sampai baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk tidak marah. Bila masih muncul perasaan itu, maka ubahlah posisi dirinya. Bila juga masih berkobar-kobar, maka pergilah dan ambillah air wudhu. Karena rasa marah itu berasal dari setan. Setan diciptakan dari api, dan api bisa padam dan siram dengan air. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah macam-macam syaja'ah. Yang kesatu adalah syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang berkaitan dengan peperangan, misalkan keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Kemudian syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian yang berkaitan dengan jiwa, misalnya saat menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Muncul sikap syaja'ah tidak terlepas dari keadaan-keadaan kita, diri manusia itu. Yang pertama, bahwa kita harus berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan yang salah. Berani membela hak milik, akal dan jiwa, serta kehormatan diri dan keluarga. Berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Anak-anakku sekalian, adakah hubungan atau keterkaitan antara syaja'ah dengan kejujuran? Yang pertama, sifat syaja'ah sangat berkaitan dengan nilai kejujuran. Yang kesatu adalah konsisten menyuarakan kebenaran meskipun di hadapan penguasaan zalim. Itu hanya dilakukan oleh para pemberani.
Para pengecut hanya menyampaikan yang diinginkan oleh penguasa. Kedua, setiap manusia pasti pernah bersalah. Itu artinya dibutuhkan manusia pemberani yang lantang dan mengakui kesalahannya. Berani mengakui kesalahan merupakan indikator sikap syaja'ah dan jujur. Yang ketiga, selalu senang berbuat baik. Karena pada dasarnya setiap manusia akan senang jika diperlakukan secara jujur. Sebaiknya sangat marah dan benci jika dibohongi atau dicurangi. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah faktor-faktor seseorang dikatakan memiliki sifat syaja'ah. Yang pertama, adanya perasaan takut hanya kepada Allah. Selama seseorang ini meyakini apa yang dilakukannya dalam rangka menjalankan perintahnya, maka tidak perlu takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, saat kehidupan akhirat lebih dicintai dibanding dunia. Karena kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir seorang mukmin. Yang ketiga, adanya perasaan tidak takut mati. Setiap manusia tidak akan ada jaminan bahwa esok masih ada dan bernafas. Sebab itu jangan menunda-nunda menjadi orang baik, yang tentunya kriteria baik itu harus sejalan dengan tuntunan Allah. Yang keempat, tidak perlu ragu dengan kebenaran. Kelima, ketika tidak menomorsatukan kekuatan materi, sebab materi memang diperlukan dalam perjuangan, tetapi tidak segala-galanya. Hanya Allah yang mampu menentukan segala sesuatu. Kemudian terbiasa bertawakal dan yakin adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, ayat yang tadi telah kita baca pada surat An-Nisa ayat 135. Ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang berani agar memiliki kebenaran. Anak-anakku sekalian, hikmah syaja'ah. Bagaimana hikmah syaja'ah yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari kita? Islam sangat menekankan sifat syaja'ah agar dimiliki oleh setiap muslim. Sebab maslahatnya bukan hanya untuk yang bersangkutan, namun melebar kepada masyarakat sekitar, bahkan untuk bangsa dan negara. Ingat jargon yang sering kita lihat, yakni berani jujur. Jargon ini sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia karena ingin membangkitkan jiwa terpendam setiap orang untuk berani jujur, berani menyuarakan kebenaran, dan berani karena benar. Kemudian syaja'ah juga akan memunculkan banyak hikmah, antara lain bentuk sifat mulia, yakni cepat tanggap, perkasa, manfaat, tangguh, menahan amarah, kemudian tenang dan mencintai. Tetapi jika seseorang itu terlalu dominan beraninya, tidak dikontrol dengan kecerdasan dan keikhlasan, akan memunculkan sifat ceroboh, takabur, meremehkan orang lain, dan ujub. Sebaliknya, jika seorang mukmin kurang syaja'ah, maka akan dapat memunculkan sikap rendah diri, cemas, kecewa, dan berkecil hati. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi singkat tentang hidup berani dengan syaja'ah dan jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.